Bagatria. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tema aplikasi, yaitu sistem bakal. Sebelumnya, untuk pembahasan singkat itu, sistem bakal ialah sebuah aplikasi yang mencoba untuk memasukkan semua informasi yang diketahui oleh pakarnya guna menyelesaikan masalah yang ada. Di aplikasi ini saya menggunakan baterai MVC atau model view controller, yang mana itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama view, yang kedua model, dan yang ketiga controller. Jadi ketika user berinteraksi dengan controller, dia akan mengirimkan ke model atau view. Ketika si user membutuhkan data, dia akan mengirimkan terlebih dahulu ke model. Jika dia tidak membutuhkan pengolahan data seperti MySQL, dia akan langsung menampilkan ke view. Dan metode kali ini yang dipakai adalah forward chaining, yaitu metode menganalisa ke depan fakta-fakta yang ada untuk menjadikan sebuah hipotesis yang menuju pada sebuah kesimpulan. Sebelum login ini ada 2 menu utama. Yang pertama berantai, yang ini tampilan dari halaman aplikasi. Yang kedua itu informasi yang berisi tentang aplikasi ini. Penggunaan tutorial diagnosa, namun belum dibangun informasi dan tentang aplikasi. Nah, ini adalah password dan username-nya. Nah, di menu yang sebelumnya itu ada beranda dan informasi. Ketika user belum login, maka yang tampil hanyalah 2 menu, yaitu menu beranda dan informasi. Ketika user sudah login, maka akan tampil seluruh menu yang bisa digunakan untuk memproses data. Yang di atas ini adalah tampilan username dan status aktif, dan yang ditemukan adalah tombol logout atau tombol keluar. Di menu penyakit ini ada tabel yang berisi penyakit-penyakit, yaitu dengan kode penyakit, nama penyakit, dan solusi yang disarankan untuk mengatasi penyakit tersebut. Pertama, ini tombol badal. Yang pertama ini tombol simpel. Misal kita masukkan informasinya. Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Bukan coronavirus. Yang di sini ada kolom solusi, ada pengobatan dari flu ini. Biasanya dalam flu itu pasien dikehendaki untuk istirahat dan meminum sup. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, untuk edit bisa diedit. Simpan. Dan ini tombol hapus. Nah, ini tombol cetak untuk mencetak sebuah list penyakit. Tombol cetak penyakit sesuai penyakit, nama penyakit, dan solusinya. Dan yang berikutnya adalah menu aturan. Aturan ini biasa berisi aturan-aturan yang kemudian didiagnosis untuk mencari gejala yang terjadi pada pasien tersebut. Ini sudah ada 2 aturan dengan kode L1 dan L2. Sudah mulai diagnosa. Ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada user untuk dijawab ya, tidak, atau kembali. Di sini kita mengatur aturan yang nantinya akan tampil di diagnosa ini. Yang pertama suhu. Pertanyaan. Ini mengatur kelelahan. Ini edit data. Lalu kita coba tambahkan
udah dibuat. Ini 3, mulai diagnosa pada baru. Nah, di sini dia akan menampilkan list pertanyaan yang selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam role. Jika ya, pencet ya, jika tidak, pencet tidak. Sekarang kita akan coba menghapus role yang ketiga ini dengan tombol hapus. Sudah dihapus dan sudah tidak ada. Sekarang tombol fatal. Kita klik fatal dan tidak ada role yang ditambahkan. Dan berikutnya adalah gejala. Gejala ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa dialami oleh pasien, mulai dari suhu, batuk kering, kelelahan, hilang indera, kesulitan, nyeri dada, dan sebagainya. Ini kita akan mencoba mengedit gejala 2. Kita klik simpan dan berhasil disimpan. Terus kita coba tambahkan kita akan mencoba menambahkan gejala baru yang misalnya gejala pusing. Kita simpan dan berhasil disimpan. Kita cek di table pusing. Lalu kita coba edit, sudah. Sekarang kita coba hapus. Gejala tersebut akan dihapus dan sudah menghilang di table ini. Kita coba tombol fatal. Itu untuk sampai kita pencet fatal. Terus kita masuk ke diagnosis. Dimana diagnosis ini adalah tampilan yang akan diproses dari pasien ini. Misalnya kita masukkan nama pasien baru, alamat pasien, jenis kelamin, dan umur pasien. Mulai diagnosa. Nah, di sini akan berisi pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh pasien, ya atau tidak. Mau kita simulasikan. Tidak. Terus hingga seluruh gejala sudah dijawab. Nah, jika sudah selesai akan mencetak hasil diagnosis. Kita coba cek hasil diagnosis. Di sini akan keluar dengan detail pasien mengidap apa, penyakitnya tentang apa, gejala yang dialami apa, serta saran pengobatan yang dianjurkan untuk menyembuhkan. Di sini untuk gejala demam itu biasanya pasien disarankan mengkonsumsi paracetamol, ibuprofen, naproxen, dan aspirin. Lalu kita coba tes cetak laporan. Nah, di sini akan muncul laporan yang berisi tanggal diagnosa, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, penyakit yang diderita, dan suhu. Gejala yang dialami yaitu suhu 30 derajat Celcius atau yang bisa disebut dengan demam. Terus yang menu berikutnya adalah menu pasien. Di menu pasien ini ada berisi tentang nama pasien, alamat, umur, dan jenis kelamin.
Mari kita coba cari pasien. Pertama kita cari G. Terus yang ada kaitannya dengan Y akan tampil. Yuni dan Wijaya. Coba kita hapus pasien dengan tulis Astuti dengan ID pasien yang akhiran 4905 akan dihapus. Ketika berhasil dihapus akan menghilang di dapur ini. Lalu kita coba edit. Nah, di sini kita edit jadi dan tombol edit yang tadinya ada akan menghilang menjadi simpan. Lalu kita coba simpan. Dan berhasil disimpan. Yang awalnya jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki. Sekarang kita coba hapus. Ini ID pasien yang berakhiran 20493 akan dihapus dan berhasil dihapus. Sekarang kita coba untuk tombol fatal dan tidak jadi diubah. Dan menu yang terakhir ini ada menu rekam yang berisi tentang hasil rekam dari pasien yang telah menjalani diagnosa. Ini ada tombol hapus, refresh atau batal, dan ini ada pilihan untuk mencetak laporan. Karena pada tabel ini yang ada bulan Juni tanggal 23, ini akan kita coba cetak. Juni, coba kita cari pasien dulu. D ini ada nama dengan Dwi Astuti, kita cari B, ada nama Bagus Satria, dan kita coba cetak sesuai tanggalnya. Nah, ini adalah tampil hasil laporan pencetakan, diagnosis, nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat pasien, tanggal diagnosis dan penyakit yang diderita oleh pasien, serta alamat kebaruan dan tanda tangan serta nomor induk pegawai. Kita refresh ulang. Menu ini ada tombol-tombol yang berhasil berfungsi dengan normal. Di menu aturan juga sudah ada tombol yang telah dites. Menu gejala juga sudah ada. Menu diagnosis ada. Menu pasien juga sudah ada. Di sini jika diedit akan muncul tombol simpan. Total keseluruhan ada 8 form. Kita di tabel penyakit. Di tabel penyakit ini ada kode penyakit dan solusi. Kita cek di ada tabel penyakit. Di tabel penyakitnya ada kode P030204. Kita coba tambahkan dengan P05. Misal
atau apakah tipe HP merek angin akan kurang bagus. Coba kita refresh. Nah, di sini masuk dengan kode penyakit P05TBC. Coba sekarang kita hapus. Tidur apa Pak? Tidur. Terus kita refresh. Sebelumnya ada P05, tekan kita dihapus. Kita coba masuk ke gejala. Kita tambahkan gejala dulu. Sebelumnya tidak buat gejala ini. Ada 9 gejala. Kita coba tambahkan 1 gejala. Gejala 10 dengan itu mual. Coba kita refresh, tidak buat gejala. Coba kita hapus. Ada gejala 10. Kita cek kembali di PHP-nya admin. Iya. Lanjut ke aturan atau kita coba tambahkan lagi. Di sini tersinggung ID3. Terus coba kita cek di PHP-nya admin. ID-nya boleh tambah. Coba kita hapus yang ID3. Kita cek kembali di tabelnya. ID3 terhapus juga. Begitu pula dengan Bashen dan Lukan. Di Bashen ini ada 3 pasien. Coba kita cek. Kita Bashen juga. Coba kita hapus yang ini. Kita cek di data Bashen. Ini terhapus. Kita pindah ke data Lukan. Ada 2 data Lukan yang pertama hapus, yang kedua di. Kita coba hapus yang D. Kita cek ke diagnosa. Data Lukan ini yang punya ke diagnosa. Yang dari sebelumnya 1, yang dari sebelumnya 2 menjadi 1. Nah, ini untuk informasi sistem. Nah, di sini saya mencoba mencari datanya
aplikasi ini tidak bisa dijadikan acuan dalam dunia kesehatan karena masih dalam tahap pengembangan dan sama sekali akan berbeda jika melihat dari keadaan aslinya. Dan resource yang digunakan untuk icon ini saya mengambilnya dari situs icon 8, dan untuk gambar halaman awal itu saya ambil dari undraw.co. Icon saya ambil dari icon8.com dan gambar saya ambil dari undraw.co. Sekarang kita coba keluar. Sekian demo aplikasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.